Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita makhluk sejenis ya, saya alumni teknik mesin, jadi eh, harapannya cara berpikirnya sama, kira-kira gitu. Tadi Pak Wakil bilang teknik mesin lama-lama kuliahnya, mudah-mudahan teman-teman di sini nggak lama. Saya coba judulnya, saya mungkin 30 menit saja. Jadi nama saya Sukoyo. Saya sekolahnya di STM, oke. Kemudian masuk politik. Oke, di sekolah. Saya STM, kemudian masuk Politeknik. Kalau namanya sekarang Politeknik Manufaktur, Politeknik negeri pertama di Indonesia. Kalau dulu namanya Politeknik Mekanik Swiss ITB. Karena di tiga, saya masuk di Universitas Indonesia, teknik mesin. Ini tuntutan mertua aja, karena istri saya satu, jadi satu desa. Tapi skill tekniknya lebih banyak di Politeknik Manufaktur. Jadi pikiran saya murni bukan akademisi, tapi murni praktisi. STM, sekolah di Politeknik, kemudian S1-nya ya hanya sekedar ijazah lah. Relatif begitu. Di UI itu saya relatif gak enak lah kalau istri S1 masa suaminya D3 gitu ya. Oke, jadi saya praktisi. Jadi nanti kalau tanya tentang teori-teori gitu, mungkin saya nggak terlalu banyak tahu. Kemudian saya, karena anak kampung, saya asli di Dieng Wonosobo. Karena anak kampung, saya ingin membuktikan bahwa setelah kuliah saya harus kerja di perusahaan yang munafik di Toyota selama motor. Maka waktu itu pulang kampung pakai seragam Toyota, pakai helm putih saya pakai gitu kan. Saya anak Toyota loh. Ya itu karena memang begitu lulus tidak terpikir sama sekali untuk usaha. Nah, terpikir. Makanya tadi saya tanya Pak Dekan, tanya Pak Agus, tanya Pak Hadi, Pak, berapa yang jadi entrepreneur teknik mesin? 6% Mas. Berarti 94% itu adalah kerja. Yang 6% jadi pengusaha. Tapi nggak tahu pengusahanya pengusaha apa, jangan-jangan pengusaha bakso, pengusaha mie ayam, pengusaha warteg, kita kan nggak tahu. Yang murni pengusaha teknik mesin berapa? Nah itu harus gitu. Treasury-nya kebetulan memang universitas itu agak susah treasury-nya. Oke, saya kerja di Toyota, kemudian saya relatif menjadi kutu loncat. Jadi 1 tahun di Toyota, 1 tahun di Kudus baru Utama. Saya pindah ke Yuasa Group, 8 tahun nggak betah, kemudian saya pindah di Tangerang di SPP. Karena pangkatnya sudah plant manager, kepala pabrik, di luar marketing dan di luar finance, sudah tanda tangan yang kalau anak teknik mesin satuannya itu kilogram, meter, sentimeter, gitu kan? Nah, kalau jadi plant manager itu satuannya sudah USD, IDR, ya. Jadi kalau anak teknik mesin kerja satuannya masih sentimeter, milimeter, kilogram, itu berarti belum mikir duit. Tapi kalau sudah jadi plant manager itu sudah USD, IDR, itu sudah dihitung. Nah, ketika sudah lebih duit baru otak saya, wah kayaknya enak nih kalau jadi pengusaha. Itu jadi perjalanan saya menjadi panjang, sekian belas tahun kerja, baru 2010 saya usaha sendiri. Nah, teman-teman yang di sini ingin usaha langsung, nggak usah harus menunggu sekian belas tahun, itu lulus silakan saja jadi pengusaha. Itu sekarang kan ilmunya sudah terbuka, banyak dan sebagainya. Jadi harusnya bisa langsung. Oke, saya sekarang di Alfa Suko Rekayasa Industri, kemudian di Koesnek dan di Dasuko KB. 2 di bawah ada di Wonosobo, yang 1 ada di Jakarta. Kenapa saya bikin Alfa Suko? Itu sekitar 2009
saya agak miris gitu. Saya masuk Toyota, masuk Yuasa, pabrik susu, pabrik makanan, hampir 100% mesin itu adalah impor. Saya datang ke Menteri Perindustrian, tender-tendernya, bikin pompa saja, itu impor. Padahal, Ceper, Jawa Tengah, Klaten, dan Tegal adalah industri tertua di Indonesia untuk logam. Ke bagian ordernya. Saya tanya, ada masalah apa? Masalahnya harga. Tahun-tahun 2010-an memang price sensitive. Stainless steel itu kalau nggak India di Cina. Saya coba datang ke India. Saya studi banding ke sana. Kenapa mereka murah? Kenapa kita mahal? Ternyata memang ongkos kerja murah, kemudian untungnya tipis banget. Jadi agak susah melawan. Akhirnya saya bisnis di Almasuko, yaitu bikin stainless steel yang volumetrik. Kalau bikin mesin kecil-kecil pasti kalah sama Cina. Tapi kalau bikin tangki yang gede, mereka pasti kalah. Karena sudah ada ongkos kirim, banyak kan faktornya, bea cukai, macam-macam. Jadi kalau yang volumetrik itu kalah. Makanya saya sampai hari ini masih mengerjakan pekerjaan bikin tangki, bikin yang materialnya stainless steel. Teman-teman di Tegal, teman-teman di Ceper, kalau ngerjain pero casting atau pero itu harganya sudah belasan ribu, pasti untungnya nggak banyak. Makanya kami coba datang ke Klaten, beberapa teman-teman mau naikin ke high steel yang value-nya tinggi misalnya. Itu mereka mulai sudah stainless steel, mangan steel, kemudian ferrochrome. Ini ada yang teknik material kan? Ya. Tidak ada? Teknik mesin semua? Material ada kan? Ya. Mestinya apa? Yang steel itu mestinya, yang high steel itu harusnya dikerjakan oleh kita sebagai alumni teknik mesin. Kalau Anda bicara kesehatan, semua tulang buatan itu masih impor. Jadi tantangan kita sebagai alumni teknik mesin, jangan impor lah. Nah, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak mewujudkan itu, ya selamanya akan pragmatis. Mau perindustrian, mau swasta, pasti akan bicaranya cost kompetitif. Sudah satuannya sudah nggak sentimeter lagi, tapi satuannya sudah IBR atau USD, yen, dan kawan-kawan. Itu pekerjaan saya di Jakarta. Customer saya ada di Yuasa, Makarizo, Kopiko, Mayora Group, Pokari, yang mereka banyak mempunyai tangki, mempunyai piping, dan itu yang sekarang dari 2010 sampai hari ini masih saya coba kerjakan. Jadi saya seminggu di Jakarta, seminggu di Wonosobo. Tapi istri satu di Wonosobo. Oke. Langsung ke teknik tentang bisnis. Bisnis itu sebenarnya cuma tiga marketing dan finance. Nah, kita sebagai alumni teknik mesin biasanya agak kurang di finance sama di marketing. Biasanya begitu. Apalagi teknik mesin itu kan logis, nggak mau diatur, maksudnya orangnya kan sistematis gitu loh. Jadi gaulnya agak kurang, ngomong duit juga susah. Itu agak-agak karakter begitu. Ya. Jadi kalau mau terjun bisnis maka not only about operation, tapi mesti ngerti marketing, mesti ngerti finance. Dua itu. Jadi kekurangan kita adalah ada di finance dan di marketing. Marketing itu caranya tadi Pak Wakil sudah mengasih sinyal, nggak ada yang nyambut. Ini sinyal marketingnya jelek. Sinyal marketingnya jelek. Cuma satu tadi yang kan. Harusnya itu adalah pintu masuk. Marketing itu begitu. Marketing itu kalau di bisnis teknik itu di marketing itu kan ada B2B, ada B2C. B2C itu
bisnis to customer, contohnya mie ayam misalnya, atau warteg. Tapi kalau B2B itu bisnis dari company to company. Nah, teknik mesin biasanya B2B, biasanya. Karena teknik mesin yang bisnis teknik mesin itu biasanya B2B. Maka awal yang harus dikerjakan adalah bikin perusahaan, bikin PT. Nggak sampai 5 juta kali kalau di sini. Kalau di Jakarta punya tempat kan pakai virtual office. Virtual office sewa setahun 5 juta. Akte notaris 5 juta. 10 juta sudah punya PT di Jakarta, alamat Jalan Jenderal Sudirman. Keren kan? Itu jalanin itu, baru PT itu bisa tali order. B2B, itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman di teknik. Sekarang yang B2C. Oke. Kemudian finance yang Anda harus pahami itu minimal ada laporan laba rugi, ada cash flow. Dua itu dulu deh, itu dipahami. Karena dua itu adalah darahnya perusahaan. Tentang review dan nilai perusahaan itu nantilah gitu. Tapi laporan laba rugi dan laporan arus kas atau cash flow itu mesti dipahami. Kemudian operation ada produksi, ada engineering, EPIC, quality assurance, purchasing, dan HSE. Nah, ini saya based on experience ya. Nanti kalau tanya tentang manajemen perusahaan, mungkin teorinya agak panjang. Tapi saya menjelaskan secara praktek itu 3 kelompok. Biar teman-teman bisa memahami. Oke. Nah, ini contoh nih, Toyota Astra Motor. Coba diikuti filmnya itu. Gak bisa ya? Oke, ini contoh nih. Toyota Astra Motor kan rakit mobil. Oke. Kalau anak STM masuk ke situ, pertama kali masuk ngecekin baut, maka sampai tahun ke-10 dia akan ngecekin baut terus. Kerjanya itu. Anak STM. Jadi juga bangga jadi karyawan Toyota itu maksudnya. Itu kalau masuk jadi operator pabrik itu udah kayak robot gitu. Pertama kali masuk itu ngecekin baut, tahun ke-10 itu masih ngecekin baut ban. Itu pekerjaannya begitu. Dan di perusahaan besar 60% itu karyawan tetap, 40% karyawan kontrak. Jadi setiap tahun masih buang 40% ganti yang baru. Itu sudah menjadi ritme perusahaan besar. Oke. Maka kita kalau jadi pengusaha itu kan rakitan mobil, kita perlu alat pendukung, jig, fixture, molding, macam-macam. Nah itu mestinya dibuat teman-teman tegang. Mestinya itu kalau ingin usaha di jadi supplier pabrikan. Makanya langkah pertama bikin PT, kemudian setelah itu masuk ke Toyota jadi vendor list, kemudian mengerjakan pekerjaan contohnya Toyota. Tapi jangan kaget. Jadi supplier mereka itu dibayar 3 bulan. Sekarang bikin mesin, invoice, baru dibayar 3 bulan. Jadi yang gitu nanti teman-teman sudah bisa bikin mesin, kok nggak dibayar-bayar? Tuh, yang gitu-gitu adalah tentang finance. Oke, di stamping itu juga ada stamping plan itu, guys, all itu mestinya ini misalnya bikin botol, ini kan ada cetakannya. Avanza setiap 5 tahun sekali ganti model. Kemudian Honda setiap 5 tahun sekali ganti model. Itu kan harus ada guys-nya, harus ada. Macam-macam itu mesti diganti. Dan itu adalah diproduksi teman-teman Tegal, teman-teman Klaten, itu di stamping plan. Kemudian itu contoh-contoh usaha, ya. Nah, ada satu teman saya di Solo itu packaging rokok. Yang pertama beli utuh mesin dari Cina, kemudian dijual. Tahun kedua beli spare part dari Cina, kemudian dirakit, dijual. Tahun keempat 50% spare partnya dibuat di lokal. Sekarang tinggal sekitar 30% lah yang masih impor. Selebihnya sudah dibikin lokal.
Itu juga bisa dilakukan. Nah, yang saya lakukan di tahun 2018 karena pengusaha itu duit gitu kan ya, pikirannya itu profit. Saya agak merebranding otak saya bahwa dulu yang namanya Sukoyo itu adalah orang kaya dengan cara yang baik. Jadi pinginnya duitnya banyak, mobilnya bagus, kira-kira gitu. 2018 saya coba merebranding otak saya bahwa Sukoyo itu adalah orang yang kaya akan kebaikan dan bingkai ketakwaan. Jadi saya pingin kayak kebaikan lah. Jangan, jadi yang dipikir jangan duit saja. Ini bisa dilakukan teman-teman di Tegal. Ini datanya, puluhan juta itu adalah mikro. Sementara usaha besar itu adalah sedikit. Itu datanya begitu. Sementara kalau saya bisa orang Wonosobo, air melimpah, kentang banyak, singkong banyak, pertanian itu cukup melimpah, tapi harganya sangat murah. Itu kan tantangan buat orang teknik mesin. Itu tantangan kalau ada nalurinya timbul ya. Tapi kalau biasa aja ya nggak menantang. Tapi saya ketika ada di Wonosobo saya cukup tertantang dengan itu. Mereka pertanian langsung dijual ke Jakarta, kadang-kadang busuk dan sebagainya, maka industri pengolahan menjadi salah satu cara. Nah, sementara kebanyakan di departemen perindustrian misalnya atau dinas perindustrian itu baru tahap mentoring saja, training, kemudian pelatihan, kemudian di connect to customer, kemudian connect to kapital dan pendampingan terus itu tidak dilakukan. Makanya UMKM Wonosobo kadang-kadang disuruh jalan sendiri. Nah, oleh karena itu saya mencoba nih dengan empati seorang teknik mesin itu bikin snack lah. Snack sudah masuk ke Carrefour. Ya kira-kira secara kualitas inilah gitu, bikin teknik mesin. Jadi kalau di Wonosobo bikin mesin itu kan yang mau beli siapa? Maka bisnisnya adalah bikin produk yang butuh mesin, bikin teknik mesin. Kalau di Jakarta bikin tangki itu kan anak teknik mesin banget lah. Tapi kalau sudah di Wonosobo itu jualan begitu agak susah karena marketnya kan bukan di situ. Nah, makanya saya bikin produk yang diperoleh dari mesin yang diproduksi oleh teknik mesin. Kemudian yang kedua saya mencoba kopi misalnya, kopi posong, kopi temanggung, kopi dieng itu bisnisnya coba kita benerin. Kita coba benerin dari pembibitan, kemudian saya coba ngobrol sama petani. Ya karena saya orang kampung, kemudian makanya saya sarungan nih. Maaf, saya pamit sama Mbak Binta, Mbak pakai celana tuh boleh sarungan. Kalau boleh sarungan, ya saya karena boleh sarungan jadi ya orang kampung. Saya orang kampung, orang gunung, kemudian ngobrol sama petani, kemudian kita beresin produksinya, manufakturnya, kemudian karena petani itu jarang yang mengenal ilmu manufaktur. Ilmu manufaktur itu kan ada BEP namanya, break even point, minimal produksi itu berapa. Itu nggak kenal, petani nggak kenal. Pokoknya saya punya seketak, saya tanamin selesai. Nah, itu kita edukasi. Kemudian produksi pasca panen, kemudian sampai sertifikasi kopi. Nah, inilah anak teknik mesin mencoba masuk. Ini adalah vending mesin yang sedang kita bangun. Vending mesin itu sampai pakai OVO yang ngetek kopinya keluar. Antara teknik mesin sama IT digabung jadi vending mesin. Ini made in Wonosobo, made in orang kampung. Nah, nanti akan coba kita pasang di Jakarta. Jadi kita jualnya di Jakarta. Ini contoh anak teknik mesin masuk karena Wonosobo saya dari hulu jadinya. Ngobrol dulu dengan petani, ngobrol dulu proses produksi, baru ujungnya dari vending mesin.
Ini contoh apa yang kita lakukan. Nah, terus kalau di Tegal gimana? Kalau di Tegal, Anda bisa mulai dari marketing base boleh, operation base boleh, finance base boleh. Maksudnya Anda cari order dulu, kemudian cari order, kemudian dapat PO, saya nggak punya uang, saya datang ke Pak Wali Kota, saya punya orderan 100 juta, butuh modal 70 juta, tolong dong, nanti hasilnya kita bagi dua. Itu yang saya lakukan begitu, cari order, datang ke yang punya duit, kemudian untungnya bagi dua. Itu kalau teman-teman usaha gak ada duit, tapi cari order dulu. Gak ada duit, telah ngeluh, tapi nggak datang ke yang punya duit, yang nggak akan kejadian. Nah, teman-teman biasanya operation base, saya bisa bikin sesuatu, nggak ngerti jual kemana, duitnya yang biayain siapa tadi, yang tadi apa, mobil hemat energi itu. Saya bisa bikin sesuatu, saya nggak ngerti jual kemana, saya tidak tahu siapa yang punya duit. Itu agak blunder. Sebaiknya dimulai kalau tidak dari finance base, dari marketing base. Karena kita sebagai teknik mesin harusnya kuliah di UBS sudah cukup. Oke, jadi cara mulainya adalah Anda harus tentukan dulu propose Anda itu ada di mana. Who are you itu harus clear. Kalau Anda tidak ketemu siapa Anda, saya mau mengerjakan apa, itu menjadi persoalan. Baru who are you-nya itu di-connect dengan customer, kemudian Anda menciptakan produknya, baru di branding. Brandingnya di develop. Angkanya begitu, circle-nya begitu. Saya orang kampung, ketinggian 1800 mdpl, penghasil kopi nomor 4 atau nomor 5 terbaik di Indonesia, termasuk Five Gayo, Papandayang, kemudian Sindoro Sumbing, dan Kintamani. 4 yang ada di Indonesia. Saya orang kampung, customer-nya saya tahu, kemudian saya ciptakan produk, baru kita branding. Angkanya begitu, circle-nya begitu. Oke. Nah, Anda harus tahu bahwa contoh nih di kota Tegal itu usia sekolah itu tahun 2020 8,9 tahun. Kabupaten itu kabupaten itu 7,6 tahun. Anda tahu usia sekolah maksudnya apa? Artinya apa itu? Artinya rata-rata orang Tegal itu lulus SMP. Ya, Wonosobo juga sama, sekitar 7 tahun lah. Jawa Tengah rata-rata 8,2 tahun. Lulus SMP. Kalau di Tegal rata-rata tidak lulus SMP, kemudian Anda sebagai sarjana teknik mesin tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, harusnya nelongso. Kalau bahasa saya harusnya nelongso. Tapi kalau pikiran itu tidak ada, berarti perlu perlu di apa? Itu poin satu. Poin dua, Anda sebagai sarjana itu mestinya pede. Jangan nggak pede. Rata-rata orang Tegal itu SMP aja nggak lulus kok. Anda sarjana, harusnya kan pede. Pede melakukan sesuatu. Itu poin satu. Bu Ayu-nya itu jelas. Saya sarjana teknik mesin. Rata-rata orang Tegal ini tidak dalam rangka meremehkan ya, tapi faktanya begitu. Faktanya adalah rata-rata orang Tegal tidak lulus SMP. Kita sarjana teknik mesin itu harusnya value Anda harus sudah kena dulu satu. Oke? PRDB, tahu PRDB Mas? PRDB tahu? Tidak tahu. Tahu PRDB Pak? Tidak tahu. PRDB itu pendapatan. Ini. Jadi uang yang beredar di Tegal itu kalau angka di kota Tegal itu sekitar berapa itu?
15 triliun sekian. Kalau di Kabupaten Tegal itu 35 triliun sekian. Duit yang muter di Tegal itu kira-kira sekitar 50 triliun setahun. Nah, pertanyaannya, Anda mau ngambil gimana? Usaha mesti begitu. Pengusaha itu tinggalnya begitu. Ini di Tegal nih, duit muter nih selama setahun 50 triliun. Anda mau ngambil gimana? Itu market itu mesti lihat segitu. Oke? Secara nasional 80 triliun itu masuk daerah. Dari sekian sekian anggaran itu sudah masuk ke desa-desa. Uang itu sudah beredar di daerah. Kalau Anda sebagai pengusaha itu tidak follow the money, tidak mengikuti itu ini adalah contoh bahwa di Tegal itu ada 50 triliun yang beredar. 50 triliun yang beredar itu ada di mana? Sektor terbesarnya adalah di perindustrian. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan kota-kota lain, Tegal itu industrinya sudah maju. Kalau lihat duitnya loh ya, kalau lihat duitnya, perindustrian itu maju. Nah, tinggal teman-teman Tegal itu meningkatkan kualitasnya. Kalau Anda sebagai alumni teknik mesin, meningkatkan kualitasnya agar bisa kompetitif. Itu di Tegal. Ini salah satu contoh nih. Salah satu contoh bagaimana Anda melihat potensi bisnis. Saya beberapa bulan yang lalu datang ke Indramayu, ngobrol sama 5-6 orang petani garam. Mereka mengeluh, Mas, harganya murah banget ya. Berapa tuh Pak? Rp400 kalau nggak salah, sekilo. Saya coba googling di Tokopedia dan di Shopee, harga garam itu yang konsumsi itu pasti di atas 10.000 sekilo. Ya, itu di atas 10.000. Berarti kan ada gap nih antara petani dengan harga. Nah, sementara teman-teman Tegal itu punya 20.000 warteg di Jabodetabek yang setiap hari makan garam, ya Mas. Nah, kalau anak teknik mesin itu tidak menjawab tantangan itu, menggabungkan antara garam krosok dengan warteg garam konsumsi, kita 90% konsumsi garam itu impor. Coba. Garam impor, bawang impor, apalagi mesin udah kenal, tadi mesin sampai nanti jalan-jalan ke pabrik, hampir 90% impor. Kita punya nikel banyak, peru banyak, tapi statistik 100% impor. Nah, kalau kita yang terdidik tidak bergerak untuk itu, nelongso. Ya. Jadi ini saya memotivasi sekaligus memberi kepada teman-teman, ayo Tegal digarap. Gak usah tunggu policy dari pemerintah, gak usah nunggu. Sama-sama kita sebagai pihak swasta jalan, sebagai pengusaha jalan. Duitnya banyak, 50 triliun muter di Tegal. Potensi market banyak, Jabodetabek 20.000 market. Itu potensi market. Sampai ngomong apa di Jakarta, ketemu sama pedagang pembisnis warteg, jualan garam, udah langsung, ya Mas, oke. Nah, engagement satu suku satu daerah itu kan tetap. Nah, itu dipakai untuk memenuhi warteg misalnya di Jabodetabek. Itu salah satu contoh Anda punya peluang, kemudian Anda punya masalah di Indramayu misalnya, atau tadi Pak Wakil Wali Kota punya masalah dengan sampah misalnya, Anda kasih solusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan poin terpentingnya adalah 4P. Even itu pengusaha mesti take profit, tapi Anda harus aware terhadap people, aware terhadap planet, dan Anda harus punya purpose yang baik agar profit itu not only about profit, tapi Anda punya value, punya sesuatu yang yang di badan itu atau di
jiwa kita itu jadi enak, nggak sekedar usaha profit. Tapi Anda mesti mikirin people, mikirin planet atau lingkungan, dan punya purpose. Saya punya karyawan di Jakarta selama 2010 sampai hari ini, setiap gajian belum pernah saya diucapin terima kasih. Tapi di Wonosobo 2 tahun, ibu-ibu yang kerja gajinya kecil, setiap gajian itu terima kasih Mas, mendoakan dan lain-lain. Itu buat saya value-nya jauh lebih besar dibanding dengan duitnya gede di Jakarta. Buat saya itu di Wonosobo dengan terima kasih dan doain emak-emak yang kerja itu saya sudah senang banget dibanding dengan karyawan yang di Jakarta yang ditransfer kan pakai m-banking, transfer aja, nggak pernah ucapan terima kasih. Emak-emak di Wonosobo, nah itulah people propose not only about profit, karena kita adalah teknik mesin, mestinya pengusaha yang well educated. Itu mungkin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gimana nih? Tambah panas atau tambah adem ya? Buat mahasiswa nih. Nah, oke, kita sampai ke sesi diskusi mungkin kurang lebih sekitar 20 menit ya, karena sudah beberapa istirahat. Ada yang mau bertanya? Oke, Mas siapa? Oke, Mas. Mas siapa coba? Dan apa pertanyaannya semester 8? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Serpo. Saya dari Prodi Teknik Mesin semester 5. Saya ingin bertanya kepada Pak Sukoyo. Saya kan sering bertanya-tanya kepada teman-teman saya, khususnya teman-teman dari Teknik Mesin. Nah, ketika saya bertanya, ketika lulus, rata-rata menjawab ingin menjadi seorang karyawan atau seorang engineering di perusahaan besar seperti Astra, kemudian atau pertambangan, Pertamina, dan lain-lain. Dan sedangkan ketika kita harus bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, kita sudah punya apa? Kita sudah punya bekal apa? Dan sedangkan saya sedikit baca-baca di internet, sekitar 1 juta orang menganggur itu adalah lulusan sarjana. Karena mungkin menurut saya, karena seorang lulusan sarjana untuk berwirausaha itu merasa gengsi, loh kok lulusan teknik mesin S1 kok wirausaha gitu. Karena mungkin target rata-rata seorang mahasiswa teknik mesin mungkin menurut saya adalah bekerja di suatu perusahaan besar agar keren gitu. Dan pertanyaan saya adalah, gimana sih cara merubah mindset kita khususnya dari mahasiswa teknik mesin agar tidak menuju ke satu tujuan tersebut? Karena kita juga seorang lulusan mahasiswa teknik mesin, kita juga bisa berwirausaha seperti yang Pak Sukoyo jelaskan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mas siapa tadi? Mas Rofi. Pertanyaannya keren banget. Oke, kita tambah dulu, pertanyaannya siapa? Oke. Mas Rofi udah semester 5. Iya, ini Mas siapa namanya? Oke. Siap-siap lagi ya yang Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya buat teman-teman pembicara juga. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, masih semester 3 ini, dan juga perwakilan dari UMKM. Ini kakak saya membawa teman-teman salah ada produknya di Indonesia yang ingin
saya tanyakan ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang kedua, 2 pertanyaan untuk Pak Wakil, 1 pertanyaan untuk Pak Sukoyo. Nah, untuk pertanyaan ke Pak Wakil adalah pertama, bagaimana membangun mindset mahasiswa agar tertarik memulai menjadi wirausahawan, menciptakan lapangan usaha setelah lulus. Jadi tidak hanya menjadi seorang karyawan saja, dan membangun manajemen wirausaha yang konkret itu bagaimana Pak? Karena di sini saya beberapa tim juga. Yang kedua adalah menurut Bapak dalam konteks wilayah Kota Tegal, bagaimana sih Pak kondisi UMKM terutama kuliner Pak, pangsa pasarnya, mungkin peran Pemkot terhadap UMKM kuliner di Kota Tegal bagaimana? Yang ketiga buat Pak Sukoyo, dengan Bapak sebagai background di bidang brain activity network, di bidang wirausaha teknik Pak, kira-kira ada filosofi apa sih Pak yang bisa disinergikan dengan produk UMKM kuliner dalam hal di branding? Dan saya juga ada permasalahan terutama dalam dunia usaha kuliner ini, terutama dari teman-teman teknik mesin ya, ada produksi kita masih sangat sedikit karena memang kurang adanya alat mesin terutama pengolahan penggilingan tempe. Barangkali dari teman-teman bisa menciptakan suatu inovasi penggilingan tempe untuk bisa kita kolaborasikan. Iya Pak, Mbak. Nanti untuk prosesnya saya Mana produknya? Katanya mau bagiin. Kamu mahasiswa teknik mesin bukan? Mahasiswa teknik mesin? Oh, mahasiswa prodi? Oh, bukan dari PS. Dari? Oke, ini diundang atas nama? Diundang sama HMPS ya? Oke, selamat datang. Ini ada yang mau bagi-bagi apa namanya? Ini. Biasanya tadi mahasiswa teknik mesin sudah dapat tantangan ya. Gimana caranya bikin mesin pengolahan tempe? Nah mungkin bisa disampaikan juga ke Bu Wakil melihat coklat ya. Coklat tempe. Butuh mesin penggiling tempe untuk kapasitas berapa dulu? kapasitas harus bisa. Sekarang produksinya udah berapa kilo? Masih kalah Berapa? 10 kilo. Dulu aja, nggak usah yang 100 kalau ordernya udah gede, baru bikin lagi yang gede. Oke, terima kasih. Langsung dicoba ini. Iya, langsung dicoba. Oh iya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Kita ke satu pria lagi di ruangan ini masih ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Pujati dari mahasiswa teknik mesin semester 5. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Sukoyo tentang mengelola dan memutar keuangan untuk usaha bagi mahasiswa itu gimana ya Pak? Jadi kayak untuk mahasiswa yang masih awam memulai usaha itu memulai keuangannya gimana, untuk kayak mencari modalnya atau apa tadi kayak apa tapi apa sih bahasanya? Iya lah Oke, Mbak Suci. Sesi 1 kita cukupkan dulu. Untuk sesi 2 barangkali nanti yang di ruangan semua ada yang bertanya. Silahkan mulai raise hand atau bisa ngetik pertanyaannya di chat room ya, ditunggu. Jadi yang ada di ruangan Zoom ataupun yang ada di YouTube, ini streaming live kan ya, Pak? Oke, jadi bisa bertanya melalui streaming live yang ada di YouTube dan yang ada di Zoom. Baik, monggo untuk kedua narasumber
Kita ada pertanyaan Pak dari 3 mahasiswa. Ada Mas Rofi, kemudian Mas Eko tadi yang ngasihin produk coklat tempenya. Coklat tempe ya Mas Eko? Oke. Kenapa harus dimasukin ke dalam kulkas? Bukan kalau enggak? Oh, frozen food. Oke, konsepnya coklat frozen food. Oke, good. Kemudian satu lagi dari Mbak Puji. Karena pertanyaannya hampir mirip-mirip Bapak, sebenarnya esensinya jadi mungkin bisa langsung dijadikan satu aja untuk menjawabnya. Dari siapa dulu? Mas Koyo dulu? Oke, silakan. Monggo Mas Koyo. Dari yang lulus terus enggak wirausaha gitu ya. Memang faktanya teknik itu less than 10% yang wirausaha. Faktanya memang begitu. Jadi mau dipaksa-paksain jadi wirausaha juga belum bisa juga. Nah kalau ada gengsi untuk menembus Toyota, menembus Astra, caranya adalah lakukan dan tembus itu. Buktikan bahwa Anda memang bisa masuk Astra. Jangan, saya bisa bicara, saya cuma setahun di Astra, Toyota Astra Motor. Tapi saya bilang bahwa saya bisa masuk Toyota Astra Motor. Jangan Anda tidak masuk Astra, kemudian ngeles gitu. Ngeles ya. Anda nggak masuk, tapi wah kita harus wirausaha nih. Karena kalau, nah itu kan ngeles, wirausahanya ngeles. Kalau Anda ingin masuk Astra, masuk saja. Buktikan bahwa alumni teknik mesin tegal bisa masuk Astra. Nah, perkara di sana nggak betah setahun, ya nggak apa-apa. Orang nikah aja bisa cerai, masa kerja nggak boleh resign? Resign aja. Saya sama karyawan bilangnya begitu. Lu kalau mau resign aja. Nanti sebagai pengusaha cari ganti yang lain kok, nggak usah baper. Ya, jadi buktikan Anda bisa masuk Astra, masuklah. Nah, cuma buat teman-teman yang memang sudah feeling jadi wirausaha, boleh nih caranya. Satu, kerja dulu di perusahaan. Kalau ingin wirausaha, jangan masuk perusahaan-perusahaan yang besar seperti Astra, karena Anda sebagai alat muternya organisasi. Masuklah organisasi perusahaan yang kecil. Nggak apa jadi apa, tapi di situ Anda akan belajar tentang marketing, finance, operation sekaligus. Karena perusahaan kecil itu relatif telanjang. Administrasinya telanjang, omsetnya telanjang, uangnya telanjang. Jadi Anda bisa belajar di situ. Kalau Anda ingin wirausaha, saran saya masuk di perusahaan kecil. Tapi boleh juga masuk di perusahaan besar untuk networking. Jadi wirausaha yang masuk Astra, masuklah menjadi networking yang banyak. Oke, kalau networking banyak, cari ordernya gampang. Atau masuk perusahaan kecil untuk belajar. Gitu ya Mas? Jadi jadilah diri Anda sendiri. Kalau mau masuk Astra, masuk saja. Jangan nggak masuk terus ngeles. Yang kedua tentang keuangan buat mahasiswa. Apa tadi? Mengelola badi. Mengelola badi. Jadi gini usaha itu. Kalau Anda itu ingin usaha, kemudian tidak punya modal, atau modalnya terbatas. Saya kebetulan 3 tahun terakhir ini tidak mau ngutang. Saya ditawari beberapa bank, kemudian kepala cabang datang ingin minjemin, tapi saya nggak mau ngutang, karena ngutang itu relatif nanti kita bekerja untuk bank, tapi nggak apa-apa, itu pilihan. Kalau Anda mau mengelola badi, maka jadi laporannya per bulan gitu loh Pak, per bulan. Badinya itu harus diukur profitnya berapa. Kalau profitnya itu Anda sudah potong dulu operation. Jadi saya dari 2010 sampai hari ini menggaji diri sendiri oleh perusahaan sendiri. Jadi saya pisah antara laporan keuangan pribadi dan laporan keuangan perusahaan. Sebesar dan sekecil apapun, laporan keuangan itu harus dipisah. Oke. Kalau Anda belum punya laporan keuangan, caranya pisahlah rekeningnya. Rekening pribadi pakai BNI, rekening usaha pakai BCA. Setiap bulan dari BCA Anda transfer ke BNI sebagai gaji. Jadi kalau ngedate sama pacar, kemudian mau jalan-jalan, pakai rekening pribadi, jangan pakai rekening
Nah, simpelnya begitu. Cara manajenya itu dulu. Baru nanti bicara laporan keuangan dan lain-lain. Oke? Kalau itu sudah bisa, baru lanjut kepada mengelola bagi. Tapi kalau dua itu belum bisa, memisahkan antara laporan keuangan pribadi dan keuangan usaha belum dipisah, masalah. Saya contohnya nih, nanya sama istri, saya harus gaji berapa cukupnya? Contoh misalnya 1 juta, ya sudah, saya transfer 1 juta sebulan, sudah, saya tinggal mengelola uang usaha. Rumah tangga gaji juta sudah cukup. Pun sama, rekening BRI tadi ditransfer 1 juta, Anda silakan buat nongkrong, buat bakso, buat jalan-jalan macam-macam. Yang ini buat usaha di muter. Itu cara muter bagi. Oke, jangan dicampur-campur. Oke, yang terakhir pertanyaan ketiga tentang branding. Branding itu, Mas boleh presentasi saya yang terakhir. Branding itu Anda harus tahu value, Anda harus menemukan dulu who are you? Anda itu siapa? Ini makhluk apa? Coklat ini makhluk apa? Anda harus tahu dulu. Presentasi terakhir. Ini harus tahu dulu. Baru di-connect ke customer, baru bicara brand. Jadi kalau hanya sekedar promo, tetapi tidak tahu siapa Anda, brand itu nggak akan berhasil. Naik. Lagi. Satu lagi. Nah, kalau Anda tidak ketemu who are you, poin itu tidak ketemu, maka branding itu tidak akan bisa. Contoh nih, Mbak ini pakai jilbab, Mbak siapa Mbak? Puji. Mbak Puji pakai jilbab. Itu karena karakter dia yang muslim, berharap mendapat cowok yang alim. Itu branding tuh. Brand dia adalah pakai jilbab. Ini contoh. Pakai jilbab karena customernya adalah anak alim. Oke. Nah, langkah brandingnya ya datang ke pertemuan-pertemuan yang dalam alim. Kalau sudah pakai jilbab, kemudian datang yang nongkrong di klub malam misalnya, maka ini langkah branding yang salah. Tidak ketemu customer yang Anda inginkan. Jadi harus who are you dulu siapa, cocokin sama customernya, produknya baru di brand. Gitu, Mas. Kalau ini coklat TP, apa bedanya coklat dan apa bedanya TP? Apa bedanya dengan coklat yang lain? Anda harus tahu dulu itu apa. Kalau jelas makhluknya, baru bisa di-connect ke customer-nya, baru langkah branding itu bisa dilakukan. Oke, kalau who are you-nya belum ketemu, ini langkah brandingnya tidak ketemu. Kalau Mbak Juli itu nggak mau customernya adalah bukan anak alim, maka lepaslah jilbab, cat rambutnya, nongkrong di klub malam. Itu nge-branding diri bukan wanita baik-baik. Misalnya kan begitu. Karena pingin. Jadi Anda harus tahu dulu Anda siapa, makhluk apa, baru produk yang diketemukan dengan customer, branding dilakukan. Mudah-mudahan tidak. Anda tahu presiden pertama siapa? Presiden paling kaya? Presiden pertama adalah Soekarno. Presiden paling kaya adalah Soeharto. Yang duduk di sini adalah Sukoyo. Teman-teman, kalau nggak puas di seminar ini, nanti minta nomor telepon, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, dan saya terbuka bisa konsultan gratis. Saya nggak pernah pungut biaya atas konsultasi. Demikian. Ya, terima kasih Mas Sukoyo. Nanti bisa